wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada pemimpin doa, Ibu persilakan untuk memimpin doa di depan kelas. Terima kasih. Baiklah. Apa ada di antara teman-teman kalian hari ini yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Apakah ada di antara kalian yang pernah pergi ke pantai kemudian membuat rumah pasir? Apa yang terjadi pada rumah pasir kalian jika gelombang datang? Nah, kemudian Ibu akan memberitahu kalian tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah guru menjelaskan dibantu dengan media pembelajaran. Jadi nanti ada media pembelajaran yang Ibu tempel di papan tulis. Siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian dari erosi dan abrasi serta penyebabnya. Kemudian melalui penjelasan dari guru dan dibantu dengan media pembelajaran juga, siswa diharapkan dapat menjelaskan tentang cara-cara pencegahan erosi dan abrasi. Ya, baiklah anak-anak, Ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apakah ada di antara kalian yang tahu apa itu erosi? Apa ada yang pernah mendengar apa itu erosi? Atau apa ada di antara kalian yang pernah mendengar apa itu abrasi? Ada yang pernah dengar apa itu abrasi? Sekarang Ibu sudah menempelkan media pembelajaran berupa gambar pengertian dari peristiwa erosi dan dua contoh gambar peristiwa erosi. Gambar pertama menunjukkan peristiwa erosi terjadi di pinggir jalan, tapi ini masih ada daerah hutannya, jadi di daerah sini mungkin masih ada aliran airnya. Dan gambar kedua menunjukkan peristiwa erosi yang terjadi di pinggir sungai. Di sini sudah Ibu tuliskan bahwa peristiwa erosi merupakan peristiwa pengikisan tanah yang pada umumnya terjadi akibat aliran air. Tapi erosi juga bisa terjadi akibat ulah manusia yang menebangi pohon-pohon di hutan untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, pabrik, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, di sini Ibu sudah menempelkan tentang cara-cara pencegahan erosi. Yang pertama adalah dengan melakukan reboisasi. Nah, ini melakukan reboisasi. Siapa yang tahu apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penghijauan kembali, jadi lahan-lahan yang sudah gundul itu bisa kita tanami dengan bibit-bibit pohon yang baru. Yang kedua adalah dengan membuat terasering pada tanah yang miring. Nah, ini terasering, ini bentuknya terasering ini adalah sawah yang bentuknya seperti tangga. Biasanya terasering ini terdapat di daerah yang datarnya tinggi seperti daerah Jawa. Dan yang terakhir adalah dengan tidak menebang pohon secara liar. Jadi dengan tidak menebang pohon secara liar adalah salah satu juga cara pencegahan peristiwa erosi. Ya, selanjutnya di sini Ibu sudah menempelkan kembali media pembelajaran, tapi kali ini tentang peristiwa abrasi. Jadi di sini sudah ada dua contoh peristiwa abrasi yang terjadi di pinggir laut dan di pinggir pantai. Karena abrasi merupakan peristiwa pengikisan tanah yang pada umumnya disebabkan oleh gelombang air laut. Sekarang Ibu sudah menempelkan tentang cara-cara pencegahan abrasi. Di sini sudah ada 4 cara yang Ibu tuliskan. Yang pertama adalah dengan menjaga batu karang yang ada di sekitaran pantai. Jadi dengan menjaga batu karang yang ada di sekitaran pantai itu adalah salah satu cara untuk mencegah peristiwa abrasi terjadi. Yang kedua adalah dengan menanam pohon mangrove. Yang ketiga adalah dengan tidak membangun gedung-gedung di daerah pantai. Dan yang terakhir adalah dengan tidak menebang pohon-pohon yang ada di sekitaran pantai. Setelah penjelasan tadi, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal LKS untuk kalian jawab. Silakan dibagi. Ibu beri waktu 15 menit untuk menjawabnya, kerjakan sekarang. Selanjutnya, Ibu akan membacakan kepada kalian salah satu peristiwa erosi dan abrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Artikelnya Ibu ambil di internet. Nah, ini diberitakan oleh BBC News Indonesia. Judul beritanya adalah Desa Bedono di Demak terancam tenggelam akibat abrasi. Abrasi yang terjadi selama 20 tahun terakhir telah menenggelamkan 2 dusun di Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah yang membuat lebih dari 250 kepala keluarga dipindahkan, sementara ancaman abrasi masih terjadi. Banjir rob sudah mulai dirasakan sejak tahun 1995 yang lalu dan semakin parah sehingga menenggelamkan rumah-rumah warga pada tahun 2006. Pada 2006, sebagian besar rumah milik 206 kepala keluarga di Dusun Rajasari, Senik mulai terendam air.
Setelah warga menuntut relokasi, mereka dipindahkan ke Desa Gemulak dan Sidogema di Kecamatan Sayung. Abrasi yang terjadi di Desa Bedono selama 20 tahun terakhir diperkirakan yang terbesar di kawasan pantai utara dan selatan Jawa, bahkan di Indonesia. Luas kawasan yang terkena erosi mencapai 2.116,54 hektar yang menyebabkan garis pantai mundur sepanjang 5,1 km dari garis pantai di tahun 1994 yang lalu. Kenaikan permukaan air laut di kawasan Kota Semarang yang berbatasan dengan Demak yang rata-rata sekitar 7,8 mm menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, bangunan yang menjorok ke pantai, reklamasi juga menjadi salah satu penyebab erosi. Di Demak, penyebabnya adalah pembangunan kolam pelabuhan yang digunakan untuk parkir kapal yang menjorok hingga 1,8 km ke pantai. Dosen Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Denny Nugroho mengatakan, penanaman pohon mangrove dapat berhasil dilakukan dibarengi dengan sabuk pantai untuk melakukan rehabilitasi wilayah yang terkena abrasi. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan penanaman mangrove merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi yang terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Sayung. Penanaman mangrove sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, setelah contoh berita yang telah Ibu bacakan tadi, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas PR. Tuliskan di buku PR kalian satu saja artikel, entah itu artikel internet atau artikel yang ada di koran, yang memuat berita tentang peristiwa erosi atau abrasi yang pernah terjadi di daerah Kalimantan Selatan. Ya anak-anak, sebelum waktunya habis, ayo kita membuat kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Jadi peristiwa erosi dan abrasi adalah sama-sama peristiwa pengikisan tanah. Yang berbeda hanya erosi terjadi akibat aliran air, sedangkan abrasi terjadi akibat gelombang air laut. Ada berapa cara untuk pencegahan erosi? Ada 3. Yang pertama adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Yang kedua adalah dengan membuat terasering pada tanah yang miring. Yang ketiga adalah dengan tidak menebang pohon secara liar. Sedangkan untuk cara-cara pencegahan abrasi ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah dengan menjaga batu karang yang ada di sekitaran pantai. Yang kedua adalah dengan menanam pohon mangrove. Yang ketiga adalah dengan tidak membuat gedung-gedung di sekitaran pantai. Yang keempat adalah dengan tidak menebang pohon-pohon yang ada di sekitaran pantai. Kemudian untuk pesan moral yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah jaga dan rawatlah lingkungan yang ada di sekitarmu. Nah, demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Salah hilaf Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.